Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu? Itu kan penting tuh, yang kita bisa nyebut tapi nggak tahu apa sih Omnibus Law. Ini bukan aneh nih di telinga kita, karena ini bahasa Latin. Omnibus itu adalah penyederhanaan, law itu adalah regulasi atau hukum. Jadi Omnibus Law itu adalah penyederhanaan dari beberapa undang-undang dijadikan satu undang-undang. Omnibus Law itu. Nah sekarang yang dilakukan di Indonesia ini ada berapa undang-undang? 79 undang-undang dijadiin satu yang pasalnya kurang lebih 1028 pasal. Coba tuh, kita bayangin 1000 pasal itu udah ngabuluan ya. Nah Presiden Jokowi menargetkan hanya 3 bulan ini selesai. Jadi udah kayak Bandung Bondowoso nanti tuh, bikin candi Prambanan, bikin 1000 candi dalam 1 malam. Luar biasa. Logikanya udah gak kena tuh Bu. Orang kita berunding PKB aja 1 pasal bisa berminggu-minggu, kan itu kan? Nah ini mau merundingin, mau diskusi 1000 pasal lebih dengan waktu hanya 3 bulan. Artinya apa? Ini kan dipaksa, sangat dipaksa. Saya cerita kronologi dulu, dimulai dari pembentukan Satgas pembuatan Undang-Undang Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Dalam pembentukan Satgas itu sudah cacat formil, artinya cacat formil tidak semua stakeholder itu dilibatkan. Satgas boleh dicek di berita-berita kan sudah banyak tuh. Satgas Omnibus Law itu hanya Kadin sama Ampindo. Serikat pekerjanya tidak dilibatkan. Nah setelah RUU itu masuk ke DPR RI, barulah Menteri Perekonomian manggilin serikat tuh untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Ini udah salah pemerintah. Jadi dipikir serikat pekerja itu orang goblok semua itu. Nah draftnya sudah masuk ke DPR RI, baru pemerintah manggil serikat pekerja untuk melakukan pembahasan. Kalau yang manggil DPR RI, nah itu baru realistis. Hearing namanya sebelum pembentukan undang-undang itu. Nah ini enggak, yang manggil pemerintah. Terus fungsinya buat apa? Hanya untuk legitimasi bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu sudah diskusi dengan serikat pekerja. Kita cuma ditempu. Nah, alhamdulillah sekarang yang serikat kemarin pada dipanggil itu sudah tahu Batang Nasuha itu udah tuh. Ini ada 11 klaster nih Bung Omnibus Law ini. Kalau saya ngomongin semuanya ini sampai seharian sampai besok pagi nggak kelar. Karena bukan hanya perburuan, tapi yang paling berat, yang paling dampaknya paling maksimal atau paling parah itu buruh. Kenapa saya katakan buruh dampaknya paling parah di Omnibus Law ini? Kita di pabrik sebagai buruh, betul nggak? Kita keluar dari pabrik sampai rumah sebagai masyarakat. Omnibus Law ini mengatur semua undang-undang agraria, termasuk ini yang di sini kalau ada ustadz bisa hati-hati ceramah kalau ini didil ini yang tidak terverifikasi atau tidak sertifikasi pemerintah nggak bisa ceramah itu Bung. Nggak bisa tangkap polisi ya deh. Iya nggak lulus, harus ada sertifikasi pemerintah itu ceramah nih. Ustadz di sini toh hati-hati toh itu ceramah toh. Iya tangkap polisi. Satu, yang kedua halal haram makanan yang sekarang ini MUI yang menentukan, benar nggak? Mau ditarik pemerintah yang menentukan, ini bukan bidangnya kan, pemerintah banyak Nasrani, ya kan? Halal haram itu kan diatur di agama kita, agama Islam kan gitu. Tapi ini mau diatur pemerintah, makanan ini halal haram MUI udah nggak kepake lagi tuh. Selanjutnya penggusuran tanah, ini yang punya tanah luas-luas hati-hati nih. Iya. Ini kalau ini sampai deal Omnibus Law ini deal, ini saya nggak ngomongin perguruan dulu, kita sebagai masyarakat dulu. Kalau Omnibus Law ini deal, maka penggusuran tanah itu sudah haknya pemerintah pusat dan NJOP atau harga dasar tanah itu sudah dihapus tuh. Sehingga pemerintah mau menghargai tanah teman-teman nanti berapa duit per meter itu setelah dari pemerintah. Misalkan sekarang teman-teman punya tanah nih, beli tanah harga 1 meternya 300.000, nah, itu kan besok usulan sama pemerintah tuh buat bikin pabrik, karena di situ bahasanya itu untuk kepentingan negara maupun swasta, gila nggak tuh? Harga 300.000 per meter, pemerintah pengen tanah itu dijadikan bisnis atau BUMN dulu lah paling sederhananya kan. Ini
Ini kalau otak saya berpikir nanti gusurannya itu melalui pemerintah untuk BUMN, habis BUMN jualah ke swasta. Jadi buat naik rakyat doang gitu kan. Nah habis itu dari 300.000 dibelilah sama pemerintah semeter cepek tuh. Teman-teman nggak bisa ngelak demi kepentingan negara, bahasanya kan gitu. Siapa yang menerapkan sistem seperti ini? Paham apa yang menerapkan sistem semuanya ditarik ke pusat? Paham negara apa? Komunis, Vietnam, Cina, pahamnya begitu. Kenapa sekarang banyak orang pindah, investor itu pindah ke Vietnam? Karena itu. Nah Indonesia pengen nerapin paham itu, padahal negara kita negara hukum, negara demokrasi. Gila. Jadi negara demokrasi itu hanya sebagai simbol lip service kalau bahasa diskusi itu. Di depan masyarakat kita demokrasi kan gitu kan? Tapi pahamnya mau digeser. Ini menurut saya, subjektif saya. Karena dengan realitas adanya Omnibus Law, dalam hal pembuatannya pun stakeholder tidak dilibatkan. Serah-serah pemerintah. Nah, tentang Omnibus Law ketenagakerjaan, saya nggak akan pakai slide ini ya, kita udah ini aja. Tentang pekerja asing dulu, pasal 42, 43 sampai dengan 46 tuh, ya kan? Pekerja asing akan potensinya bebas masuk ke Indonesia. Kenapa? Pasal 43 dihilangkan tentang syarat-syarat masuknya pekerja asing. Termasuk personalia nanti tuh, pasal 46 Undang-Undang 13 2003 tentang personalia itu tidak harus orang Indonesia tuh kalau menurut Undang-Undang Omnibus Law ini. Bahwa boleh personalia itu diisi oleh TKA atau tenaga kerja asing. Ini baru satu nih tentang tenaga kerja asing. Jadi kita jangan sombong dulu. Ya. Selanjutnya, lari lagi ke atas lagi yang paling penting tentang PKWT pasal 59 itu kan dihapus tuh. Jadi pekerja musiman dan sebagainya itu nanti sudah tidak peduli lagi, semuanya bisa dilakukan PKWT. Dan tidak ada batas waktu tentang PKWT. Artinya kontrak bisa seumur hidup. Ini tentang kontrak. Mari lagi naik lagi ke atas. Tentang outsourcing, pasal 64, 65 dihapus. Kalau itu dihapus, artinya orang diatur aja sekarang banyak yang melanggar akhirnya pakai outsourcing lagi, kan? Kalau pasal outsourcing dihapus, berarti Permenaker nomor 19 tahun 2012 juga akan tidak berlaku tentang pengaturan outsourcing. Nah ini nanti ada satu atau beberapa pasal yang kita ini selalu dikasih bahwa pekerja kontrak nantinya akan dapat pesangon, betul nggak? Tapi ada nggak nilai pesangonnya di sini? Nggak ada. Jadi 100.000 pun bisa dikasih yang namanya pesangon. Dan di situ yang kontrak 1 tahun ke atas. Artinya nanti bisa aja tuh perusahaan nakal di kontrak 11 bulan, tuh, ya kan? Akhirnya nggak dapat pesangon. Padahal pesangonnya aja nggak jelas, masih dibikin lagi kontraknya nggak sampai 1 tahun. Kelar nggak kira-kira itu? Nggak punya masa depan. Buru-buru kita ngomongin anak cucu kita, buru-buru ngomongin ponakan-ponakan kita, ngomongin kita sendiri aja udah ribet tuh. Secara makro teman-teman AMK ini kalau ngomongin PKP sudah di atas rata-rata, betul nggak? Betul. Sudah di atas normatif. Jadi sudah tidak lagi ngomongin normatif. Tapi nanti sehebat-hebatnya PUK yang sudah bicaranya kesejahteraan di atas normatif, dikala Omnibus Law ini nanti, Undang-Undang Omnibus Law ini nanti disahkan oleh DPR RI, maka setiap perubahan PKP pasti perusahaan akan minta degradasi kesejahteraan tuh. Benar nggak? Ya apa? Kita nggak ada yang hebat nantinya. PUK mau berunding, lihat dulu undang-undangnya bagaimana. Kan acuannya sekarang kita Undang-Undang 13, kan itu kan? Tahun 2003. Betul nggak? Terus apa yang kita banggakan? Nanti kan akan degradasi semua itu. Manajemen dimanapun, kalau yang namanya berunding PKP, acuannya pasti undang.
Kalau undang-undangnya semuanya degradasi, bahkan itu terjun bebas kesejahteraannya, maka minimal manajemen ngurangin dikit. Nggak mungkin dia akan langsung merubah sesuai omnibus law, nggak mungkin lah, kan? Tapi dia akan kurangin resikonya. Nanti Bu Mulyadi CS akan ngomong, udah mau kerja kan gitu, pasti kurangin dikit dari tunjangan dulu tuh, pretelin gitu kan, lama-lama ke yang pokoknya. Selanjutnya pasal 88 ke sana tentang upah minimum. Nanti ada Bu, upah minimum kabupaten, upah minimum kota, UMSK itu hilang. Orang sekarang ada PP 78 aja buruh deh kusut ya kan, naik upahnya itu udah dibatasin gila-gilaan kok. Awalnya sih masih baik tuh, awal muncul PP 78 2015 masih 11%, kan itu kan masih 2 digit tuh. 2016 turun lagi, 2017 turun lagi, 18 turun lagi, sekarang tinggal 8,51. Iya. Nah ini tentang PSHP. Wah, ada yang menentukan kita. Upah nanti tidak lagi, sekali lagi tidak ada UMK, tidak ada UMSK, adanya UMP. Logikanya di mana di Jawa Barat? Masa orang hidup di Bekasi disamakan orang hidup di Sumedang? Gitu kan? Yang sudah tentu kebutuhan hidup layaknya pasti jauh berbeda dari sisi harga. Disamain dengan Sukabumi. Nah mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi kita ayo bersama-sama. Kalau nanti jelasin detail satu-satu pakai slide itu Bung, ya, kita poin-poinnya aja dah. Jadi ada hal yang manis tapi itu cuma pemanis. Jadi kan faktanya nggak akan muncul. Undang-undang 13 aja banyak lepas kepala pegang buntut. Benar nggak? Undang-undang 13 diatur tunjangan transport. Ada nggak besaran tunjangan transport? Nggak ada. Undang-undang 13 ngomongin tentang bonus. Ada nggak besaran bonus minimalnya berapa? Nggak ada Bu. Nah, ini lebih parah lagi. Dibikin nggak ada. Jadi ini biar buruh itu pecah Bung sebetulnya. Ucap kontrak dikasih bonus dia pecah. Jadi otak pemerintah itu udah otaknya itu apa ya, jahat menurut saya, jahat Bung. Ini kalau bahasa presiden ini sudah merampok, ini bukan lagi maling, ini udah rakus pemerintah ini. Kebijakan apa aja udah belain pengusaha, faktanya nggak bisa naikin pertumbuhan ekonomi, terus aja dia yang dikulik buruh lagi aja. Padahal kalau buruh upah tinggi, buruh bisa beli apapun, pertumbuhan ekonomi pasti naik. Jadi kalau buruhnya upahnya nggak jelas, nggak bisa beli apa-apa, bagaimana pertumbuhan ekonomi naik coba logikanya? Yang ada, yang kaya makin kaya lah punya rumah, yang miskin makin nyungsep. Sekarang aja pengangguran seabrek-abrek kok TKA asing unskilled diperbolehkan masuk ke Indonesia, itu udah syarat Bung. Jadi undang-undang dibuat buat siapa? Bukan buat rakyatnya ini. Ya ini jadi kesenjangan sosial nantilah yang akan berantakan di Indonesia ini. Kalau bahasa kasar saya itu lebih kejam dari PKI. PKI itu kan disilet-siletin ya, tret, biar dia mati. Nah kalau ini kita dibikin mati seketurunan-turunan kita Bu. Bukan hanya kita, seanak cucu kita dibikin sengsara, dibikin mati kan gitu kan. Nanti pasti banyak busung lapar nanti lama-lama di Indonesia. Karena apa ya, beli apa-apa susah dengan upaya. Ini habis omnibus law selesai Bu, ini prediksi saya ya, patut diduga akan merubah undang-undang pemilu tuh. Bahwa presiden bisa 3 periode, udah habis lah negeri ini udah. Dan gimana kan nggak bisa dirubah Bung? Sekarang isinya DPR RI itu koalisi dari PD. Nah itu ada beberapa, masih banyak lagi kalau kita ngomongin detail ya kan. Prinsipnya apa? Sekarang apa yang harus kita perbuat? Ya. Nah ini Bung, Bekasi baru bentuk relawan-relawan untuk sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja. Ayo yang di dapil mana aja bantu relawan sosialisasi. Nah ini posisi ini Bung, ayo kita bantu bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Di DPP sekarang sudah melakukan konferensi pers, bahkan kemarin MPBI sudah nyatu lagi itu yang dilakukan DPP dengan kampanye begitu. Bang Okon di DPR RI sudah masuk ke semua fraksi untuk menjelaskan tentang Omnibus Law. Di tempat istirahat, di pos kamling, di semua tempat obrolin tentang Omnibus Law.
Kenapa kita buat leaflet sebanyak-banyaknya? Agar leaflet itu jadi sampah, Bu. Jadi kalau sampah berserakan di mana-mana isinya leaflet Omnibus Law, maka saya yakin betul masyarakat akan melakukan perlawanan bersama. Kalau kita anter-anter nggak pernah sosialisasi, Bung, seolah-olah ini nggak bermasalah. Betul nggak? Betul. Ngobrolin terus, Bung. Saya itu udah setiap hari ngobrolnya Omnibus Law aja, ketemu sana Omnibus Law, ketemu sini Omnibus Law. Bodoh amat, orang dipikir orang gila, biarin, kan gitu kan? Daripada ente diem lebih gila lagi kan gitu. Itu udah terlihat begini masih diem, gila kan? Lebih gila, Bung, buruh kalau diem melihat Omnibus Law rancangannya begini, itu kalau diem berarti buruh itu lebih gila daripada buruh yang ngomongin Omnibus Law terus. Karena kita gila perlawanan, teman-teman gila beneran kalau diem. Gila udah, Bung, sebisa apa yang kita lakukan. Setuju nggak? Setuju. Jangan menunggu, jangan pernah tengok kiri tengok kanan, temannya nggak jalan, biarin kita jalan. Fakta yang ada sekarang aliansi mulai bersatu nih, kita jalan aja terus tuh. Nanti setelah di titik tertentu, saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Itu prinsip. Daripada nanti kita nyesal, lebih baik sekarang kita berjuang bersama. Itu prinsip.